I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nurliasari dari kelas 10 ATKP 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek yang bertemakan sumber hukum Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yaitu sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat, serta petunjuk ke jalan yang benar bagi manusia. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 5, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad, Ijma, dan juga Qiyas. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf bahasa Arab yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Al-Hadis. Al-Hadis berarti juga berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau tarkik. 3. Ijtihad. Ijtihad adalah upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh para ulama yang kompeten dan kapabel dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum atas problema baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam. 4. Ijma. Menurut bahasa, ijma adalah mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan menurut istilah ijma diartikan sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesuai wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara atau majdi 67. 5. Qiyas. Pengertian qiyas. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan pengertian hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula.